Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari Bapak Andi Idham, MPD. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang zakat jika seorang petani mendapatkan hasil panennya? Hasil panennya padinya jika sudah dijadikan beras sebanyak 1000 kg, berapa zakat yang harus dikeluarkan jika dia menggunakan sawah tada hujan, dan jika dia menggunakan sawah irigasi, berapa zakatnya? Zakat adalah sejumlah harta wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dan semacamnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat yang harus dikeluarkan jika menggunakan sawah irigasi nisabnya 653 kg beras, tarifnya 5%. Jadi zakatnya hasil panen 1000 kg melebihi nisab. 1000 kali 5% sama dengan 50 kg. Jika dirupiahkan, harga jual beras 10.000, maka 1000 kali 10.000 sama dengan 10 juta. 10 juta dikali 5% sama dengan 500. Jadi zakatnya adalah 50 kg beras atau sama dengan 500. Zakat yang harus dibayarkan jika menggunakan sawah tada hujan, nisabnya 653 gram beras, tarifnya 10%. Jadi zakatnya 1000 kg melebihi nisab. 1000 dikali 10% sama dengan 100 kg. 1000 kg dikali 10 sama dengan 10 juta, maka 10 juta dikali 10% sama dengan 1.000. Jadi zakatnya adalah 100 kg beras atau sama dengan 1000 kg beras. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui? Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan dibagikan? Kemudian, jika seorang suami mati lalu meninggalkan harta sebanyak 10 juta, lalu ia meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan dibagikan yaitu menyelesaikan urusan jenazah. Yang kedua, menyelesaikan hutang piutang almarhum, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membayar biaya pengobatan atau perawatan yang membayar pemakaman almarhumah. Yang keempat, memenuhi wasiat sang mayit apabila semasa hidupnya pernah bernazar. Dan yang kelima, memisahkan harta bawaan dan harta gonogini. Kemudian jika seorang suami mati lalu meninggalkan harta sebanyak 10 juta, lalu ia meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Jadi harta warisan 10 juta, 1 istri tambah 2 anak laki-laki ditambah 1 anak perempuan. 1 istri 1/8 dikali harta warisan 1/8 dikali 10 juta
dikali 100 juta sama dengan 12.500.000. Harta warisan untuk istri adalah 12.500.000. Nasabahnya total harta warisan dikurangkan harta warisan yang sudah dibagikan. 100 juta dikurang 12.500.000 sama dengan 87.500.000. Bagi bagian warisan untuk anak laki dan perempuan. Bagian nasabah jumlah anak laki-laki itu lebih besar dibandingkan harta warisan untuk anak laki-laki lebih besar dibandingkan harta warisan untuk anak perempuan. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 kali 1 sama dengan 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5 perbandingan 2 perbanding 1. Perhitungan untuk anak laki-laki. Bagian untuk anak laki-laki pertama dan kedua, 2/5 dikali 87.500.000 sama dengan 35 juta. Jadi untuk anak laki-laki yang pertama 35 juta dan untuk anak laki-laki yang kedua itu 35 juta. Perhitungan untuk anak perempuan. Bagian anak perempuan 1/5 dikali 87.500.000 sama dengan 17.500.000. Jadi anak perempuan mendapatkan 17.500.000. Jadi kesimpulannya, harta warisan untuk istri itu mendapatkan 12.500.000, sedangkan anak laki-laki yang pertama mendapatkan harta warisan 35 juta. Begitupun anak laki-laki kedua mendapatkan harta warisan 35 juta dan anak yang perempuan mendapatkan harta warisan 17.500.000. Soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seseorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbuku." Jika Allah mendapatkan hukum syar'i pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak yang baik kepada makhluk Allah adalah sebagai ucapan sebagai ulama yang menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi dan suka bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia baik dengan lisan maupun perbuatan. Sedangkan banyak memberi adalah suka memberi dan dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan dan selainnya. Bermuka manis adalah menyambut manusia dengan wajah yang ceria, tidak bermuram muka atau memalingkan pipinya.
Ia adalah akhlak yang baik. Ia adalah akhlak yang baik kepada sesama makhluk Allah. Tidak dirugikan lagi bahwasanya orang yang melakukan hal ini dengan menahan diri untuk tidak mengganggu dan banyak memberi dan membuat wajahnya yang berseri. Akhlak kepada sesama alam semesta. Akhlak pada alam semesta ialah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi berserta isinya selain Allah. Allah melalui Al-Quran yang mewajibkan kepada manusia untuk mengenal semesta alam berserta isinya. Soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang takwa? Takwa adalah istilah dalam Islam yang menunjukkan kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkan dan takut akan Allah. Soal yang kelima, bagaimana hukumnya? Kenapa orang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu dan bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Bagaimana hukumnya? Kenapa orang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu agama wajib disebabkan landasan kita beramal adalah memiliki ilmu. Tata cara hidup yang benar tidak akan kita ketahui jika kita tidak memiliki ilmu. Tanpa ilmu, hidup kita tidak akan mengalir begitu saja. Kita mengetahui bagaimana sesungguhnya maksud dan tujuan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Bagaimana konsep ilmu dalam Islam? Konsep ilmu dalam Islam menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sesungguh-sungguhnya dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan muhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga jawaban saya bisa menginspirasi dan bisa mencerna jawaban saya. Jawaban saya itu bisa kalian gunakan dengan benar. Saya Marisa Putri, mohon maaf jika ada salah kata. Dengan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.